Kejadian 16 ayat 1 sampai yang ke-16, Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Kau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. "Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu ada di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Kemudian lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Orang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ya, jumpa lagi dengan kita, dengan Pastor Bimo dan Pastor Wi dan saya Amos di sini. Kita gimana, Pastor ngobrolin lagi nih kita ketemu lagi. Kita di Bible Talk episode ini. Di episode kemarin kita kan udah ngobrol-ngobrol tentang Abraham, perjanjian Abraham yang memberkati kita gitu ya. Bagaimana kita sebagai orang Kristen juga punya hal-hal yang mungkin masih bisa diklaim gitu ya, masih bisa dan membuat kita juga ada keselamatan gitu ya. Pada episode kali ini kita mau bahas tentang tentang kembali ke anaknya daripada Abraham sendiri, yaitu yang pertama memang Ismail dan juga Ishak gitu ya. Bagaimana hal-hal yang bisa kita bicarain tuh yang mengenai relevansinya gitu ya dalam kehidupan kita, dan apa sih sebenarnya aplikasinya buat kita pada saat ini ngobrolin soal Ismail dan Ishak ini. Memang sedikit sekali juga memang tentang hal-hal tentang Ishak ini di Alkitab kan ya. Ismail ini ya, maksudnya bagaimana pertama emaknya ya kan disuruh buat nalangin dulu gitu. Nalangin dari Sarah gitu ya, dan setelah itu memang ya aku juga kurang ngerti ya apa memandang rendah itu apa, kan ada kata-kata di situ ya, memandang rendah nyonyanya gitu ya, dan mungkin dia mau bisa jadi naik gitu ya, naik tahta jadi nyonya yang ke-1 kali ya mungkin. Tapi karena Sarah nggak suka, nggak suka lah begini. Ternyata disuruh diusir pertama
Tuhan bilang udah balik lagi lah, nggak apa-apa lah, gini, dan ya inilah kejadian-kejadian yang ada di seputar tentang Ismail, dan kita tahu juga tentang Ishak, bagaimana dalam perjanjian Tuhan yang sudah mengingatkan berkali-kali baru, oh iya, tahun depan ya kamu bakal dapat anak gitu. Mereka juga ketawa juga kan. Gimana bisa gitu, kita yang udah tua begini masih punya kesempatan jadi punya anak gitu. Jadi apa, ada hal-hal yang bisa mungkin dari Mas Bimo? Ya, sebenarnya isu-isu ini kan sebenarnya isu-isu yang ada di kalangan masyarakat ya. Sebenarnya siapa sih yang dikorbankan oleh Abraham? Ishak atau Ismail? Kalau versi Alkitab yang kita tahu bahwa Alkitab berkata yang dikorban itu Ishak. Tapi dari teman-teman kita, saudara kita di kaum Muslim ya, mereka mengklaim bahwa Ismail. Itu yang mana sebenarnya anak perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Bahkan perjanjian Tuhan pada Abraham itu oleh siapa? Kan kita pernah bahas sebelumnya episode itu bahwa dari Ishak lah nanti akan sampai kepada kita lah perjalanan Abraham terus berjalan. Nah, sebelah anak perjanjian itu siapa? Apakah Ishak atau Ismail? Nah, kalau sebelum kita bahas itu teman-teman ya, saya mau cermatin dulu ya. Banyak orang Kristen itu sangat membenci ataupun membencilah bahasa saya, membenci dengan kaum Ismail. Kenapa? Karena Ismail itu dianggap bahwa dia tuh bukan anak warisan, anak menerima warisan dari Tuhan gitu. Kenapa harus otoriter lah, terus kenapa sering ajak perang lah gitu kan ya, kayak temperamental sekali gitu loh. Kalau teman-teman mencermati, coba teman-teman jadi pribadi Ismail dulu deh. Kalau kita Ismail tahu bahwa Ismail itu lahir dari Hagar. Siapa Hagar? Hagar kan bukan nyonya gitu kan, tapi hamba dari nyonya Sarah gitu kan. Karena ya ketidaksabaran Sarah ya, saya bilang bukan ketidaksabaran Abraham ya, ketidaksabaran Sarah untuk supaya Abraham punya anak gitu kan, turunan, lalu menyerahkan hambanya Hagar kepada Abraham. Ya Abraham ya aja lagi kan saat itu kan, karena dia juga berpikir bahwa udah tua, bagaimana punya keturunan, mungkin berpikir secara manusia gitu ya, mungkin dari Hagar gitu kan. Ternyata Tuhan ingatkan kembali, bukan dari Hagar keturunannya diterima, tapi dari Sarah gitu kan. Nah akhirnya si anak itu akan lahir kan, si Hagar kan sempat pergi nih dari rumah tuannya kan, sampailah kepada oasis sumur itu, lalu dijumpai Tuhan bahwa Hagar supaya kembali ke rumah tuannya, ke rumah nyonyanya kan. Bahkan nama Ismail pun kita tahu bahwa Alkitab katakan itu pemberian Tuhan kepada Hagar. Bahkan nama Ismail pun apa Pak Wi, kita pernah bahas namanya Allah mendengar ya kalau salah ya. Iya, Allah mendengar. Allah mendengar kan ya. Jadi Ismail kan Allah mendengar, berarti nama itu pemberian Tuhan. Kalau pemberian Tuhan tentunya kan ada rencana Tuhan di balik ini semua. Makanya kalau teman-teman jadi pribadi Ismail, bayangkan loh, dia anak lahir, terus di tengah-tengah keluarga ya orang berada lah ya. Terus ketika dia tahu pas sudah mulai besar, mamanya bukan nyonya ternyata, mamanya hanya hamba. Terus tiba-tiba dia merasa bahwa saya anak hamba nih, saya anak suami itu, sama bapak itu kan. Dia merasa dong bangga dong, saya ternyata anak dari Tuhan, ya kan? Berarti saya punya hak waris dong ya. Terus mulai berpikir lagi, oh hak waris berarti tentunya saya punya privilege khusus dong di tengah keluarga Abraham ini. Tapi ternyata kan pas 13 tahun, tiba-tiba kan antara Ismail dengan Ishak kan kurang lebih 13 tahun kan ya. Tiba-tiba lahirlah Ishak. Ishak yang jelas-jelas Tuhan katakan dari keturunan Sarah lah nanti hak waris itu kepada Ishak. Bayangkan teman-teman ya, yang tidak kita coba gambar ke itu. Bayangkan anak tadi nama Ismail itu punya pengharapan besar bahwa dia tuh diangkat status sosialnya dari sebagai hamba menjadi anak tuannya, punya hak waris itu. Terus tiba-tiba diusir oleh Sarah kan. Orang ini tersakiti loh, ya kan? Si Ismail agak tersakiti lalu dia pergi, ya kan? Bayangkan orang tersakiti, biasanya orang tersakiti kalau nggak dipulihkan Tuhan pasti menyakiti orang lain. Bayangkan teman-teman yang saat ini mungkin, oh saya benci dengan Ismail gitu kan. Bayangkan posisi di Ismail dulu deh.
Kenapa kita harus benci? Nah kan Ismail itu pun mendapat kasih Tuhan kan. Hagar mendapat kasih Tuhan, Ismail mendapat kasih Tuhan, bahkan menjanjikan ada bangsa yang besar dari keturunan Ismail, yaitu 12 raja, ya kan? Itu pun kan perintah Tuhan ataupun firman Tuhan untuk bagi Ismail dan Hagar. Nah, kalau kita cermati juga kan, ternyata Abraham kan kayak disadarkan Tuhan lagi. Kalau kita baca ya, Kejadian 17 ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, katanya, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi kalau kita mau coba bahas anak perjanjian Ishak atau kok Ismail, kalau versi Alkitab jelas bahwa perjanjian itu Ishak, gitu kan ya. Terus tapi Tuhan ngebahas Ismail loh, 20-nya ngomongin. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Nah, Ismail diberkati loh. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetap ada berkat Tuhan untuk Ismail. Sebelum 21 nih. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Berarti jelas bahwa kalau versi Alkitab yang kita percaya ini, soal skriptura ini, ya kan, bahwa anak perjanjian itu ya Ishak. Yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti juga. Jadi kembali lagi, kalau saya tetap memegang teguh firman Tuhan, bahwa anak perjanjian itu Ishak. Bapak Menurut saya, apakah siapa yang jadi anak perjanjian? Apakah Ishak atau Ismail? Mungkin saya akan bahas dulu, Pak. Yang pertama, saya membahasnya dari sisi tradisi atau budaya ya. Memang dalam budaya Yudaisme sendiri, atau sebelum akhir budaya Yudaisme, itu dalam budaya Semit, katakan bahwa anak pertama itu anak laki-laki ya, yang pertama, karena ini dalam budaya patrilineal. Itu anak pertama akan menjadi ahli waris daripada keturunan. Nah, dalam hal ini memang kalau secara urutan, Ismail ini merupakan anak pertama yang lahir dari hamba si Sarai. Yang siapakah Hagar ini? Hagar ini adalah hamba daripada Sarai yang berasal dari Mesir. Ini jelas dicatat Alkitab. Kemudian kenapa ini bisa terjadi? Karena Sarai tidak sabar menunggu anak dari kandungannya. Nah, pada waktu kemudian Sarai ini memang lahir, Pak, yang kita namakan Ishak. Nah, disinilah kemudian timbul kontroversi. Siapa sebenarnya anak perjanjian? Nah, memang secara tradisi, kalau kita lihat secara tradisi, memang Ismail yang akan menjadi ahli waris. Tetapi jauh sebelum ada agama-agama lain timbul seperti agama Islam, memang Alkitab sendiri memiliki catatan tersendiri, Pak, yang mencatat bahwa Ishak ini memang menjadi anak perjanjian, bukan mengabaikan Ismail, ya, sama sekali tidak mengabaikan Ismail. Tetapi ini berhubungan dengan janji Tuhan yang dicatat Alkitab, yang dicatat Taurat ya, yang sudah cukup lama umurnya itu, tentang anak perjanjian ini. Jadi jelas, Pak, kalau dalam Semit, budaya Semit, itu dikatakan yang menjadi anak perjanjian adalah anak kandungannya dari Sarai ini. Ya. Kalau gitu, apakah Ismail ini seperti anak dibuang? Enggak. Alkitab mencatat juga bahwa Ismail berharga di mata Tuhan, dan dia dijanjikan sebagai keturunannya akan menjadi keturunan yang besar, keturunan atau memiliki bangsa yang besar. Nah, jadi kita bisa mengatakan karena Taurat sendiri yang catat. Ya, jadi Taurat mencatat silsilahnya, dan Taurat sendiri sudah mencatat bahwa Ismail ini yang menjadi anak perjanjian.
bukan Ismail. Jadi ini bukan masalah anak tirikan, enggak sama sekali. Saya melihatnya karena ini berbicara tentang keturunan-keturunan selanjutnya, Pak. Jadi jelas jawaban saya, siapakah anak perjanjian? Ismail atau Ishak? Walaupun Ismail lebih dahulu, tetapi Ismail berasal dari hamba. Nah, jadi siapakah? Ya ini, Ishak. Karena Ishak pun seorang putra anak kandung daripada Abraham dengan Sarai. Gitu, Pak. Oke. Kalau dari Pak Amos punya pandangan berbeda mungkin? Ya memang ini hal yang jadi iya tadi yang Pastor Bimo bilang, jadi pandangan perbedaannya karena ya agak sulit dari kekristenan untuk mengomentari mungkin dari saudara-saudara kita yang Islam gitu ya, karena memang perbedaan sumber pembacaan gitu, dan juga hal-hal yang mengenai sejarah atau apa. Ada orang bilang ya banyak cerita-cerita juga yang kadang kita nggak ada di Alkitab, ternyata ada di mereka gitu. Jadi agak sulit untuk mengomentari hal-hal yang kita kurang mengerti juga gitu ya. Tapi kita tahu sekarang di YouTube banyak lah orang yang bahas-bahas kayak gitu ya. Tetapi yang bisa kita lihat dari kejadian ini adalah ya nggak tahu, aku baca-baca lagi ya ke Galatia gitu ya, ke Galatia mau ngobrolin soal tentang bahwa inilah kiasan gitulah, inilah satu gambaran di mana ada dua perempuan gitu ya, yang satu dari yang anak orang yang diperhamba, yang satu sebagai perempuan merdeka gitu. Dan dari situ juga tadi bisa kita lihat ya ini sih memang kalau ngobrolin soal Galatia langsung Paulus langsung ngobrolin soal aplikasinya gitu ya, di mana Hagar digambarkan sebagai yang perbuatan daging lah gitu kan, karena kita tahu bahwa keberadaan Ismail sendiri karena keinginan daging dari seorang Sarai melalui suaminya gitu, dan kayak keterpaksaan lah, kayak hal-hal yang harus terjadi karena keinginan manusia gitu, karena benar-benar dorongan-dorongan secara manusia itu kan terjadilah. Tetapi ya ini ya tadi maksud aku gitulah, terpujilah Tuhan gitu, maksudnya ada cerita-cerita yang menjadi ya kiasan gitu, menjadi gambaran bahwa Ishak adalah satu keturunan yang dijanjikan Tuhan yang secara roh gitu. Makanya dalam Galatia 4 sampai Galatia 5 ya intinya terakhir ya Paulus bilang hiduplah secara roh gitu, yang menghasilkan bukan perbuatan-perbuatan tercemar, tetapi buah roh itu ya kasih, sukacita. Itu aplikasinya sih sebenarnya jadi ke sana sih ya. Kita bisa melihat bahwa semua yang terjadi ini ya tadi yang menurut Paulus di Galatia tadi menggambarkan keinginan kita sebenarnya dalam hati kita sendiri gitu ya, bahwa keinginan satu lebih ke arah daging, yang salah satu lagi menuruti janji Tuhan gitu kan, menuruti menanti lah. Itu memang area-area yang lumayan susah tuh ya, karena kalau kita lihat dari ceritanya juga Tuhan muncul nggak muncul gitu ya. Yang kemarin aku bilang, kadang dia setelah ngomong tentang keturunan, ternyata Ishak lahir gitu. 13 tahun dia udah menjadi orang yang udah dididik Abraham kayaknya. Remaja ya. Iya, kayak ini anak gua deh udah deh kayaknya. Tuhan muncul, bukan yang itu coy. Kadang-kadang kan makanya bingung kan waktu itu Abraham bingung, Tuhan kalau bisa Ismail lah kan gitu kan, ada satu ayat di situ dibilang biarlah Ismail hidup di hadapanmu gitu. Enggak, bukan Ismail kata Tuhan gitu. Bingung kata Abraham, udah 13 tahun baru muncul lagi Tuhan. Kenapa baru muncul lagi setelah gue sayang sama dia gitu ya. Dan ternyata ya itulah memang ketetapan Tuhan, rancangan Tuhan. Memang kadang ya mungkin kalau kita ngobrolin dari kejadian yang 3 gitu ya, kadang rancangan Tuhan kan kita inginnya hidup di di Taman Eden gitu, enak, tau aja manusia kayak membuyarkan rencana Tuhan gitu. Abraham maunya punya anak yang dari Tuhan, taunya dibuyar. Kayaknya
Aku kurang tahu ya apakah Tuhan memang maestro banget gitu untuk kayak ceritanya ini harus begini nih ya. Oke, ternyata kita buyarin kan harusnya kan jadi buyang ya. Kayak gimana dia? Kan rencana aku kan nggak begitu gitu. Kita sebagai manusia selalu membuyarkan rencana Tuhan, tetapi ya amazingnya Tuhan sebagai sutradara yang agung bisa belokin gitu cerita yang ya yang harusnya begini dan jadinya hancur. Ya kan jadi hancur kan. Harusnya nggak ada Ishak, nggak ada Ismail. Ternyata jadi ada gara-gara ya tadi keinginan daging dari seorang Sarai dan Abraham sendiri gitu ya, dan memunculkan cerita-cerita ya itulah apa, dan menjadi gambaran, dan itu menjadi dan dijadikan sama Paulus sebagai apa, aplikasinya apa gitu, dan selalu ada hal yang bisa kita ambil sebagai contoh kehidupan gitu. Kalau saya menarik dari sisi Sarah ya, bagi saya Sarah tuh troublemaker gitu. Kenapa? Saya tadi bilang bahwa Tuhan ngomong ke Abraham bahwa akan menjanjikan anak yang dari kandungan Sarah sendiri kan. Terus Sarah nyuruh si Hagar tidur sama Abraham. Dia ngizinin, tapi dia sebenarnya nggak rela. Kan? Terus ada kejadian unik nih pada kejadian 21. Pada ayat 8, 9, sampai 10. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Tentang si Ishak ya. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anak sendiri. Berarti kan Ishak udah mulai bisa bermain dengan Ismail. Terus ayat 10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Dia yang nyuruh si Hagar tidur sama Abraham, lahirlah si Ismail. Felt saya troublemaker pertama. Ya, yang kedua udah damai-damai, anaknya main bersama-sama kan. Ini kan ada kebencian loh ini. Ismail dengan Ishak tuh gak ada kebencian buat saya. Tiba-tiba si Sarah melihat lagi main-main, dia mikir lagi kan tentang ahli waris kan. Yang nyuruh ngusir siapa? Sarah. Coba andaikan Sarah nggak ngusir, mungkin nggak ada tentang merasa tertolak tadi saya bilang gitu. Karena saya bilang tadi si Sarah tuh bagi saya tuh si troublemaker, ya kan? Terus hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu, ya kan? Karena merasa bahwa Ismail kan anaknya juga. Dia punya hati bapa loh. Maksudnya bapak orang beriman kan, dia punya hati bapa. Gitu. Tapi Allah berfirman kepada Abraham, untungnya Tuhan ngingetin Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu, dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu harus engkau mendengarkannya. Tapi ternyata kesalahan si Sarah tadi, Tuhan juga ada pesan khusus oleh Sarah tadi kan pada Abraham. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jadi si Abraham tadi diingetin Tuhan melalui Sarah kan. Seringkali istri ngomong salah kan, terus suami sebel kan. Tapi ternyata kesebelan suami itu ya Tuhan ingetin lagi bahwa ingat loh, hak warisnya tuh bukan kepada si Ismail loh, pada Ishak. Saya yakin lah si Abraham tuh udah jatuh cinta sama Ismail ini. Ya kan, anak laki-laki pertama. Kalau Pak Uwi tadi bilang kan, dalam budaya Semit tadi kan, anak laki-laki pertama kan. Udahlah 2-13 tahun udah mulai didikan, udah mulai muncul dong. Kayak saya dengan ponakan saya kan, saya ngedidik dia kan. Mau nggak mau apa yang saya ajarkan terbentuk dong di diri ponakan saya. Apa yang Abraham ajarkan kepada Ismail sudah terbentuk dong. Lihat dong. Terus tiba-tiba udah mau jatuh cinta sayang sama anak laki-laki ini. Terus Tuhan ingetin dari Sarah, usir keluar. Ya kan? Aduh. Kalau saya bayangkan jadi Abraham, satu Abraham, susah lah. Udah jatuh cinta keburu jatuh cinta kan, susah juga kan. Tapi satu sisi lagi dia berpikir, kalau saya nggak lakukan hal ini, ya pasti mau nggak mau pasti agak ada kompromi kan ya. Udahlah, kayak besar dulu nggak apa-apa lah, bagi-bagi setengah-setengah hal warisnya gitu. Itu Tuhan nggak bilang nggak seperti itu, Tuhan bilang yang ahli waris Ishak. Mas saya bilang tadi si Sarah troublemaker bagi saya. Tapi kalau menurut gambaran dari Paulus ngomong dari Galatia tadi kan digambarkan tentang perempuan hamba sama perempuan yang
tentang roh, Merdeka, ya. merdeka gitu kan. Dia mau nggak mau ya, si troublemaker tadi ternyata bisa dianggap sebagai suatu hal contoh yang baik, yang merdeka gitu kan. Atau Pak Wi bagaimana memandang si Sarah ini sama Hagar ini? Ya, kalau saya sih melihat gini Pak, ini antara buahnya ya, dalam hal ini buah dari atau anak dari Hagar adalah Ismail, dan anak dari Sarai adalah Ishak. Ya memang kalau disebutkan dalam tradisi dalam tradisi Semit itu budak itu apa yang dilahirkan oleh budak menjadi milik tuannya. Nah ini yang saya mau katakan gini loh Pak. Si Ismail ini dia pun lahir ke dunia. Sebenarnya itu pun bukan mau-maunya dia. Artinya sebenarnya tidak ada dosa Ismail dilahirkan ke dunia. Hanya yang ingin saya lihat, memang Alkitab ini menekankan tentang perjanjian yang akan dibuat oleh Allah dengan Abraham, itu nantinya akan melalui siapa? Kan harus jelas ini kan, istilahnya jalurnya. Nah, disinilah Alkitab menjelaskan bahwa jalurnya itu bukan melalui Ismail. Karena Ismail ini bukan istrinya bukan istri sahnya. Ini merupakan hamba daripada istrinya. Sehingga bukannya bicara tentang ini anak sebenarnya anak buangan atau tadi ya kita bisa sebut apalah. Karena di sini sebenarnya menurut saya dia pun dilahirkan karena Tuhan ada rencana buat dia. Tetapi yang sedang Alkitab catat itu adalah bahwa apa yang dijanjikan Abraham itu harus turun ke siapa? Melalui siapa? Makanya nanti ketika Kristus di Matius itu disebutkan, itu dia disebutkannya garisnya dari Abraham, kemudian melalui Ishak, bukan melalui Ismail. Nah itu loh. Jadi secara teologi sebenarnya tidak ada satu pihak sebenarnya yang saling mengklaim. Ini Alkitab mencatat tentang janji yang diturunkan saja. Dan bagi saya ya ketika tadi ya menarik Pak, ketika Pak Bimo mengangkat isu tentang mungkin ada saudara seiman kita yang mungkin memiliki kebencian. Jadi melalui ini juga saya disadarkan Pak, bahwa sebenarnya ketika seseorang lahir, entah itu agamanya apa, atau dari suku mana atau dari bangsa mana, sebenarnya kita tuh sebagai umat Allah, kan harus sadar. Kalau di Indonesia kan ada banyak ya, ada 5 atau 6 ya yang diakui. Agama yang diakui. Nah, ketika kita melihat ada orang beragama tertentu misalnya, itu karena dia lahir, itu kita nggak bisa kemudian menjudge dia atau membenci dia yang tadi Bapak bilang. Mungkin kalau kita saudara seiman kita melihat misalnya orang keturunan Ismail atau agama lain, let's say agama non-Kristen, itu kita membenci mereka. Justru sebaliknya, dengan belajar Alkitab ini, dengan mempelajari firman Tuhan, kita harusnya semakin merangkul mereka, mengasihi mereka, terlepas mereka tuh beragama apa. Karena mereka pun dilahirkan. Sebenarnya Tuhan punya rencana gitu loh. Even mereka tuh saat ini mungkin belum mengenal Allah pencipta langit dan bumi. Itu Pak. Jadi jelas sebenarnya ini bukan bicara mengenai kenapa tidak menggunakan Ismail. Nah ini bicara tentang perjanjian Allah dengan Abraham. Nah di sini menariknya juga Pak ya. Ketika saya mempelajari Alkitab, bahwa ketika suatu tokoh atau seseorang itu seperti dibedakan atau dipisahkan, misalnya contoh si Ismail ini dikatakan sebagai memiliki perangai seperti keledai liar. Saya melihat Pak, ini pun sebenarnya bukan judgement selama keturunan Ismail ini ada seperti mengasihi Allah gitu. Contoh saya lihat ya dalam Ishak dan Esau.
Esau dan Yakub. Bahwa memang janji itu diturunkan kepada Yakub. Tetapi Esau itu perangainya kemudian gimana ketika dia ditipu oleh Yakub? Yang ada satu waktu loh, Esau itu memeluk Yakub, walaupun dihianatin, Pak. Karena bagi umat Israel, kalau dalam itu kesulungan itu segalanya, Pak. Bagaimana ketika segalanya dirampas? Ya, yang waktu kalau kita lihat, Pak, itu dia mau benar-benar berjanji si Esau itu, kalau ketemu Yakub, nih orang gua bakal abisin nih. Karena dia sudah mengambil segala yang aku punyai. Hak kesulungan sudah diambil kan melalui ada kisah ya. Pakai bulu domba ya, supaya Ishak ini memberkati dia. Nah, tapi kita lihat dalam kejadian ketika Esau tidak memiliki hak, tidak mendapatkan hak kesulungan ketika dia berbuat baik. Coba, Pak, maka secara jasmani Esau tidak diberkati. Itu yang mau saya ambil maksudnya. Bahwa bicara tentang Ismail dan Ismail dan Ishak itu bukan bicara masalah jasmani. Jadi bukan berarti si Ismail ini tidak diberkati. Jadi kalau dari saudara-saudara Muslim ketika non-Muslim atau khususnya orang Yahudi atau umat Kristen bicara tentang anak perjanjian, itu bukan bicara hal-hal jasmani. Jadi bukan berarti lebih diberkati secara jasmani, tapi ini bicara tentang perjanjian Allah di mana Kristus nanti akan lahir. Apakah Ismail percaya bahwa Kristus lahir melalui Ismail? Itu mereka pun menolak kan, karena firman Allah yang hidup itu bagi umat Kristen ini adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Abraham. Jadi jelas, Pak. Jadi bukan berarti Ismail ini tidak diberkati. Saya yakin Ismail pun berkati. Tapi ini bukan bicara hal jasmani. Jadi mungkin bagi umat yang berbeda, ketika umat Kristen bicara tentang Ishak, ini bicara tentang perjanjian. Perjanjian di mana nanti pada waktu selanjutnya, pada keturunannya, ini timbul firman Allah yang hidup, yang menjadi diberikan kepada dunia yang gelap, di mana orang yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya, anak Allah ini melaluinya keselamatan terjadi kepada bangsa-bangsa. Terima kasih, Pak. Jadi pas lagi si Ishak sama si Ismail main kan diusir oleh si Sarah kan. Iya. Terus Abraham kayaknya. Iya, Abraham yang malah eksekutornya emang Abraham kan. Tapi itu dilema buat Abraham karena dia dua-dua tuh anaknya dia kan. Iya. Kalau saya bilang darah daging Abraham dua-dua, tapi bukan darah daging si Hagar, Sarah kan si. Tapi Tuhan ngomongin dulu. Ayat 13, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, kata Tuhan. Karena ia pun anakmu. Tuhan ingetin lagi. Itu anakmu kok, tenang. Ada jaminan Tuhan buat dia gitu kan. Makanya pada keesokan harinya Abraham mengambil roti dan sebagainya itu kan, baru si Hagar dan Ismail pergi. Nah, perjalanan waktu itu kan si Ismail kan sempat dia bersuara sama Tuhan ya kan. Pada ayat berikutnya ngomongin teman, Allahnya Abraham, Allah yang Abraham percaya itu belum ngomongin, Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Berarti kan Tuhan nggak tinggal diam. Ya kan, orang bilang, kok Tuhannya kita gak memberkati keturunan mereka? Enggak. Allah Abraham loh. Allah Abraham itu sendiri menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah di padang gurun Paran dan ibu mengambil seorang istri bagian dari tanah Mesir. Berarti berkat Tuhan pun ada bagi Ismail. Orang bilang gini, kan kita kita anak Yesus, Pak, anak Tuhan, Pak. Kan sempat tahu ngomong dulu kita tempat rekaman kan ya. Orang di luar Tuhan diberkati. Pak, kita pernah rekaman gitu kan. Kenapa? Karena saya percaya bahwa keturunan mereka pun mereka berkat Tuhan juga. Tapi bukan perjanjian, berkat Tuhan juga. Karena mereka pun anak Abraham kan. Kan kalau mereka diberkati pada kita ya berkat ya nggak pernah salah alamat kok, saya bilang. Gimana Pak Amos?
Ya, yang menarik adalah ya itu tadi balik lagi ke Bapak Abraham. Dia ya yang banyak mengalami hal ini kan. Ya kan memang makanya center daripada kejadian yang daripada 12 gitu ya kan sampai kejadian nanti ya aku apa namanya amazed gitu dengan apa rekomendasi daripada Tuhan tentang Abraham itu sendiri gitu ya. Eh, Makanya yang menarik lah bahwa dia sahabat Allah gitu, dialah bapak daripada orang beriman gitu ya. Kalau kita lihat di kejadian 26 gitu kan. Nah, itu ini udah sampai ke Ishak gitu ya. Kan udah meninggal lah sebenarnya Abraham itu. Di ayat yang ke 26 ayat yang ke 4 lah ya. Aku akan membuat dan sebelumnya kan aku akan menepati sumpah. Ya aku udah bilang kemarin juga bahwa Allah sebenarnya belum ke dalam tanda kutip belum menggenapi hal yang sudah. Memang kadang-kadang harus ngobrolnya sama Tuhan gitu tuh. Kapan Tuhan kali gitu ya? Penggenapan itu artinya berarti bukan di generasinya Abraham sendiri kan. Sedangkan di Ishak pun belum gitu. Makanya kenapa perjanjian itu masih terus itu kan, masih terus continue kan? Karena belum terjadi kan yang disebut bangsa yang besar seperti banyaknya pasir di langit dan bintang di pasir di laut Pasir di langit, bintang di laut. Ini kalau kata saya. Jadi itu belum terjadi, makanya disebut aku akan inilah. Tapi di situ aku akan membuat keturunan. Nah, balik lagi tuh di ayat yang keempat 26 membuat banyak keturunanmu seperti bintang. Jadi kayak janji ini jadi janji legacy ya. Janjinya jadi nurun lagi gitu, tambah lagi ke Ishak gitu ya. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Artinya belum juga kan janji Tuhan yang tadi menjadi soal tempat udah ya kan, soal tempat udah. Soal tadi menjadi bangsa yang seperti bintang di langit itu belum, dan juga semua bangsa mendapat berkat itu belum. Tetapi di sini yang bilang ayat yang kelima aku melihat inilah Abraham menurut Tuhan gitu. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku gitu. Itu rekomendasi daripada Tuhan gitu. Mungkin ya ada juga orang yang menilai Abraham begini. Itu kita bisa melihat lah blunder lah, dan ada orang kan tadi aku bilang kayak ceritanya kenapa dia mau gitu disuruh istrinya apa yang ini orang suami takut istri atau bagaimana gitu kan meladeni, makalah muncul. Dan kita kan taunya kan Ismail itulah yang memunculkan bangsa Arab dan melahirkan ya itulah keturunan yang kepada Islam sendiri ya. Nah itu satu lain lagi. Jadi kita bisa melihat wah nih kayaknya kesalahan gitu, kayak satu mistake yang besar banget untuk melahirkan satu bangsa yang tanda kutip jadi kayak tanda kutip tadi kayak Pastor bilang kayak musuhan gitu ya. Bangsa ini menjadi bangsa yang Israel dengan bangsa Arab sendiri dan bangsa yang mana jadi orang-orang yang bermusuhan gitu. Tetapi aku bisa melihat rekomendasi daripada Tuhan dari semuanya itu. Abraham kesana lah, Abraham ngawinin Hagar lah, melahirkan, itu udah bener-bener rencana Tuhan gitu ya. Udah gak ada satupun di luar daripada skenario-nya Tuhan. Tadi aku berpikir kan ya mungkin yang paling enak ya kita terus di Taman Eden gitu. Tetapi manusia rusak rencana Tuhan. Kayaknya kita orang-orang yang hanya merusak aja gitu, merusak rencana Tuhan yang harusnya udah enak. Abraham juga harusnya nanti tinggal tunggu sebentar lagi, dikit lagi, setahun lagi. Bukan setahun lagi ya, maksudnya dalam artian ya memang di situ dalam hal penantian itulah sampai 13 tahun yang Ismail udah lahir, barulah ada janji tentang Ishak lagi. Memang banyak pergumulan-pergumulan daripada Abraham, tetapi Allah sendiri mengatakan bahwa ya Abraham telah mendengarkan firman-Ku, memelihara kewajiban-Ku kepadaku dan segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Dan itu yang bikin amazed dengan dalam semua halnya ini ya, entah itu anak perjanjiannya siapa, kita tahu tadi Ishak sendiri, tetapi Abraham menjadi center dari semuanya ini gitu. Melihat tindak tanduk dia, ya kita mungkin kadang-kadang melihat ya mungkin ada kayak sepertinya menurut kita itu salah gitu, menurut kita itu, tapi Allah sendiri yang mengatakan dia
orang yang benar-benar taat gitu. Orang yang benar-benar memelihara kewajiban, segala perintah, ketetapan dan hukumku. Dan itu satu kayak rekomendasi, satu komplimen yang menurut aku ya indah banget gitu ya. Aku bisa dibilang orang yang bisa terus memelihara kewajiban Tuhan dan juga memelihara ketetapan dan hukumnya. Jadi kalau dilihat jelas bahwa Ismail sama Ishak tuh nggak musuhan. Jelas bahwa Allah mengasihi Ismail, mengasihi Hagar, dan mereka pun nggak ada dendam, masih jelas-jelas kan. Makanya kalau sampai hari ini merasa bahwa seperti tersaingi gitu kan, dari Islam merasa tersaingi, terus orang Kristen pun merasa itu surah ipar kita lah, surah tiri kita lah gitu. Bagi saya nggak usah pakai bahasa-bahasa seperti itu harusnya. Itu malah membuat suatu jembatan pemisah lalu menjadi sebuah jarak, akhirnya gampang disusupi kan. Akhirnya ya seperti sekarang inilah, orang Kristen kesel sama keturunan Ismail, keturunan Ismail pun kesel sama orang Kristen gitu kan. Di sini jelas gak ada masalah. Dari pokok masalah gak ada masalah sama sekali, bahwa Ismail pun, Hagar pun diberkati Tuhan, punya keturunan, punya 12 suku besar, raja-raja besar gitu. Jadi bagi saya hari ini adalah ayo kembali kepada konteks Alkitab gitu ya. Jangan sampai permasalahan ini diperuncing karena anak keturunan ternyata yang dewasa adalah Ishak, lalu dari keturunan Ismail membenci atau merasa bahwa saya keturunan Ishak nih, kita membenci keturunan Ismail kan? Selesaikan hari inilah. Iya. Gitu. Jadi jelas bahwa emang Alkitab katakan anak perjanjian itu Ishak, tapi Tuhan juga mengasihi Ismail. Tuhan memberkati Ismail menjadi bangsa yang besar sampai hari ini. Itu Pak Amos. Iya. Ada pesan? Ya. Untuk teman-teman semua? Mungkin saya tambahkan, Pak. Ya. Yang pertama gini loh, ketika orang Kristen, pengikut Kristus itu berbicara tentang Ishak, keturunan atau anak perjanjian antara Ismail dengan Ishak, awalnya itu sama sekali tidak ada konotasi apapun terhadap ini membeda-bedakan. Ini murni tentang perjanjian Allah itu melalui siapa gitu loh. Perjanjian yang pada akhirnya itu kalau kita melihat di Alkitab itu merujuk kepada Kristus, kepada firman Allah yang hidup. Jadi kalau misalnya keturunan Ismail pun mengaku anak perjanjian, khususnya mengakui anak perjanjian, ya kita juga bersyukur, artinya harusnya juga mereka mengakui firman Allah yang hidup ini, yaitu Kristus. Nah, terus kemudian sekali lagi, ketika bicara tentang Ishak dan Ismail, ya, itu jelas Pak, bicara tadi Pak Amos sudah sempat sampaikan ya, Rasul Paulus tuh membuat alegori gitu loh Pak, tentang Ismail dan Ishak. Itu diumpamakan. Ini bukan untuk menyindir sesuatu, tetapi ini suatu gambaran teologis tentang siapakah Ismail dan Ishak. Nah, kalau saya coba bacakan gini ya Pak ya, di dalam Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Itu perikop Hagar dan Sarah. Jadi ketika Hagar dan Sarah ini memiliki anak, ya, atau mereka ini mewakili dua belah pihak, ini bukan hendak menyinggung mereka satu persatu, tapi untuk memberikan alegori, perumpamaan gitu loh Pak. Dan ini tidak punya konotasi negatif dengan saat ini yang nanti dihubung-hubungkan dengan agama A, agama B. Ini enggak, ini bicara tentang pandangan Rasul Paulus tentang siapakah kita ini loh. Kita ini nih ya, coba saya bacakan ya. Kata Galatia 4 ayat 21 sampai 31, perikopnya Hagar dan Sarah. Ini yang jadi rujukan tentang siapakah anak perjanjian itu. Ayat 2, saya bacakan dan seterusnya. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mau mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya. Nah, ini bicara tentang perempuan hamba ya. Dan seorang dari perempuan yang merdeka. Perempuan merdeka itu Sarai. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya, ya hambanya itu diperanakan menurut daging. Ya, ini bicara tentang Hagar. Ya.
Dan anak perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini bicara tentang Sarah ya. Ini adalah suatu kiasan. Alegori, metafora, ya kita sebutnya apa ya. Sebab kedua perempuan itu adalah ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Yerusalem jasmani maksudnya. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem sorgawi. Nah ini kan bicara tentang Yerusalem duniawi dan Yerusalem sorgawi ya. Tetapi Yerusalem, saya ulangi ya. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis. Bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Ya ini kan bicara tentang Ishak itu siapa? Ishak itu anak-anak janji yang daripadanya keturunannya akan lahir Kristus. Tetapi seperti dahulu yang diperanakan menurut daging. Saya ulang ya, tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan melainkan anak perempuan merdeka. Nah ini kan jadi sebenarnya dibuat metafora alegori. Kita nih anak mana gitu loh. Nah, jauh sebelum mungkin isu itu berkembang beberapa ratus tahun atau beberapa ribu tahun. Ini Rasul Paulus hendak membandingkan loh antara yang duniawi dengan yang rohani gitu. Nah, jadi kembali kalau menurut ini kita tidak bicara hal-hal jasmani, kita bukan bicara tentang siapa sih yang lebih dikasih, siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih unggul. Ini enggak, kita bicara tentang anak-anak janji yang nanti daripadanya akan lahir Kristus. Ya. Demikian Pak. Oke, Pak Amos ada pesan-pesan? Ya memang hal-hal yang mengenai Ishak dan Ismail ini ya tadi kembali ke Galatia tadi yang mengenai hal di mana perbuatan-perbuatan kita gitu ya. Apakah itu bersumber kepada daging atau bersumber kepada roh itu sendiri gitu ya, dan hidup ya Paulus bilang hiduplah dalam roh gitu lah, karena memang perbuatan-perbuatan dagingnya menimbulkan tadi gitu rencana ya mungkin tadi rencana Tuhan jadi kayaknya dalam tanda kutip buyar gitu, tetapi kita tahu Allah sendiri yang jago dalam membuat segala sesuatu menjadi mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita semua gitu. Jadi cerita-cerita yang sudah kita dengar gitu ya, hal-hal yang mungkin kita yakini gitu, ya itu yang membuat kita terus belajar tentang ya beginilah keadaannya yang sebenarnya dalam kekristenan gitu ya. Kalau kita mendengar dari tempat lain ya mungkin ya memang itulah perbedaan yang ada gitu ya, mungkin dari secara sumber, dari secara buku yang dibaca aja udah beda gitu ya. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya ya inilah keadaannya gitu, dan pelajarannya ya ayo kita sama-sama terus mau gitu ikut dalam tuntunan Tuhan, mau ikut dalam tadilah Tuhan yang merekomendasikan Abraham tadi taat kepada dia gitu ya, melakukan ketetapannya hukumku, itu yang dimauin Tuhan gitu ya. Memang kita mungkin dalam kacamata kita melihat tadi Abraham melakukan blunder lah, tetapi Allah sendiri masih melihat bahwa hambanya masih tetap terus bisa menjaga marwah yang telah Tuhan Tuhan berikan kepada dia, walau ada sedikit perubahan tadi cerita, tetapi Tuhan tetap masih bisa menghandle semua. Pak, tambahin satu lagi Pak. Boleh Pak Wi. Jadi bicara tentang anak perjanjian ini, bagi yang anak perjanjian misalnya yang dijanjikan, yang kemudian lahirlah ikut Kristus ya, itu tentu tidak serta-merta kita memandang non-Kristen itu sebagai musuh Pak. Ya, tentu ini terlalu absurd, terlalu konyol. Justru
kita memandang mereka tuh sebagai orang yang perlu kita kasihi juga. Karena mereka pun tentu lahir ke dunia atas rencana Allah. Ya. Ini ya Pak, dari sisi anak perjanjian. Tetapi di luar anak perjanjian, maksudnya dalam hal ini keturunan Ismail, ini pun menurut saya tidak serta-merta dia tuh berbeda gitu loh. Artinya kalau kita lihat dalam Alkitab sendiri, ketika Esau ya dalam ketika dia bertindak baik, melakukan hal-hal yang baik, maka berkat-berkat Tuhan juga turun. Jadi demikian juga keturunan Ismail, mereka pun akan mendapat berkat-berkat ketika mereka pun juga melakukan hal-hal yang baik di mata Allah. Ya, jadi ini Pak pesannya. Jadi bukan berarti juga kemudian keturunan Ismail juga mengambil jarak dengan keturunannya Ishak. Sehingga dalam dunia ini malah orang yang beragama kalau kita lihat ini bisa menjadi timbul perpecahan. Padahal maksud daripada Allah ketika Allah menciptakan tentu punya maksud lain, Pak. Bukan berarti kemudian jadi gontok-gontokan, jadi dunia makin kacau. Jadi dengan agama kita harapkan dunia itu menjadi makin damai, makin saling mengasihi. Bukan timbul kemudian berantem ya. Memang ini tidak terlepas juga. Saya tidak paham ya sampai bagaimana. Memang ada dikatakan juga melalui Ismail ini ya kemudian bisa juga terjadi seperti keledai liar. Tapi pun sekali lagi ketika nanti keturunan Ismail juga melakukan hal kebaikan bisa dipatahkan Pak. Tetapi ini kan kita kembali lagi pada keturunan Ismail dan melalui acara ini ya juga saya mengingatkan kepada atau membagikan hikmah bahwa keduanya ini tetap biar gimana kita harus percaya Pak ya kepada Allah, bersikap baik kepada sesama gitu. Pak, makasih Pak. Ya. Jadi kita nggak pernah bisa milih kita lahir di keluarga siapa, suku apa, agama apa, ya. Tentunya harus ingat bahwa kita dikasih Tuhan. Kalau kita sudah dikasih Tuhan, tentunya harus kita mengasihi orang-orang yang kita jumpai. Kan teman-teman semuanya hari ini yang menyaksikan Sunday Bible Talk, kisah Ismail Ishak ini menyadarkan kita bahwa mereka berdua tuh gak ada masalah. Ya, mereka tetap sebagai saudara. Ya, mereka punya bapak yang sama Abraham. Terus bapak Abraham pun mengasihi mereka. Dan terpenting adalah Tuhan juga mengasihi mereka. Jadi sekian. Amos, silakan tutup ya hari ini. Terima kasih buat pastor-pastor semua. Kita sudah melalui episode kita pada kali ini. So kita terus mau menggali terus tentang firman Tuhan. Jangan lupa tiap minggunya saksikan Sunday Bible Talk ya. Oke. Saya Amos, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Saya Bimo. Saya Wijaya. Tuhan memberkati. God bless you. Sampai jumpa.